وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Taib ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita masuk jilid yang kedua ya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini dan ya yang terpenting adalah mengamalkannya. Di bab yang berikutnya yaitu bab ke-288, yakni doa-doa Rasulullah SAW. Yang pertama, di mana Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata Al-Laits menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Lu'lu'ah, dari Abi Sirmah. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar memberikan kekayaan kepadaku dan kekayaan kepada maulaku. Kemudian ya, dari Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata Zuhair menceritakan kepada kami, ia berkata Yahya menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya dari maula milik mereka, dari Abu Sirmah, dari Nabi SAW, seperti hadis tersebut. Sehingga Imam Al-Bukhari menyebutkan dua jalur periwayatan yang ya, matannya sama, yakni isinya sama, yakni ya, sabda Nabi SAW atau doanya Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ginaya wa gina maulaya. Nah, kemudian ya, maula, masih ingat apa makna maula? Nah, ya, bekas budak ya. Bekas budaknya Rasulullah SAW siapa? Ya. Zaid bin Harithah. Nah, Allahu a'lam siapakah yang dimaksudkan di sini. Akan tetapi Nabi SAW ya, mendoakan secara ya, umum maula ya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'ad bin Aus ya, Waqi' ini yaitu di antara gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ya, di mana yang paling masyhur tentang ya, perkataan Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'ahidhin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengadu buruknya hafalannya gitu ya. Kita pernah enggak ngadu buruk hafalan? Sebegitu hebatnya, padahal Imam Syafi'i itu hafalannya luar biasa. Tapi demikian pun tetap mengadu buruk hafalannya. Maka apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' pun ya, membimbingku untuk meninggalkan dosa. Berarti dosa kita ya, yang paling banyak tentunya, yang membuat rusak sekali hafalan kita. Ya. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan petunjuknya kepada orang yang bermaksiat. Nah, Yahya bin Musa ini mengatakan bahwa Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata Sa'ad bin Aus menceritakan kepada kami dari Bilal bin Yahya, dari Syutair bin Syakal bin Humaid, dari ayahnya, ia berkata qultu ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bihi,
Jadi ya, Syutair ayahnya Syutair ini dari ayahnya yaitu Syakal bin Humaid. Ini Syakal bin Humaid ini mengatakan, wahai Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku doa yang bisa bermanfaat untukku. Qala kul Allahumma afini min syarri sam'i, ya, wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ini maknanya, ya Allah, ya, selamatkanlah aku dari keburukan pendengaranku, penglihatanku, lidahku, hatiku, dan keburukan maniku. Apa yang dimaksud maniku di sini? Al-Imam Waqi' mengatakan mani yakni az-zina wal fujur. Ya, keburukan maniku yakni di mana dia melakukan perzinahan atau melakukan kekejian, waliyadzubillah. Sehingga faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di mana seorang muslim hendaknya mengambil faedah dari hadis ini dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yakni keburukan dari pendengaran, penglihatan, ya, dan yang lainnya, bahkan ya, agar dijauhkan dari perbuatan zina. Ya, kalau di zaman Nabi SAW saja Nabi ajarkan untuk menghindarkan, agar dihindarkan dari perbuatan zina, apalagi di zaman sekarang di mana perzinahan itu lebih gampang. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Qabisah menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Al-Harith, dari Tulaik bin Qais, dari Abdullah bin Al-Abbas. Ia berkata, kana Nabi SAW yaqul, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah aku terhadap musuhku dan jangan engkau membantu musuhku terhadapku. Wansurni wa la tansur alayya, dan tolonglah aku terhadap musuhku dan jangan engkau tolong musuhku terhadapku. Wa yassiril huda li, dan mudahkanlah petunjuk untukku. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Hafs menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Amr bin Murrah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Al-Haris, ia berkata, aku mendengar Tulaik bin Qais dari Ibnu Abbas. Ia berkata, sami'tu Nabi SAW yad'u bihada, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkur li wa la tamkur alayya, wa yassir liyal huda. Ada beberapa lafaznya, tetap dari Ibnu Abbas juga, sama tadi juga dari Ibnu Abbas. Nah, di ini yang ini dari Ibnu Abbas di awalnya sama, hampir mirip, wahai Rabbku, tolonglah aku bantulah aku terhadap musuhku dan jangan kau bantu musuhku terhadapku. Tolonglah aku terhadap musuhku dan jangan kau tolong musuhku terhadapku. Kemudian apa? Wamkurli wa la tamkur alayya. Dan buatlah makar untuk kebaikanku. Dan jangan engkau membuat makar untuk kebinasaanku. Wa yassir liyal huda, mudahkan petunjuk untukku. Wansurni ala man bagha alayya, tolonglah aku terhadap orang yang melampaui batas terhadapku, maknanya orang-orang yang menjahati kita, yang orang-orang yang melampaui batas, maknanya dia berbuat buruk kepada kita. Man bagha, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ja'alni syakkaran laka, ya Allah jadikanlah aku yang senantiasa bersyukur kepadamu, dzakkaran laka, senantiasa berzikir mengingatmu, rahaban laka, mitwa'an laka, kemudian
ya senantiasa ya mengeluh dan kembali kepadamu. Ini Rahab. Kemudian ya terimalah taubatku, ya. Mitwa'an laka mukhbitan laka awahan muniban ya, awaban muniban. Ini senantiasa kembali kepadamu. Taqabbal taubati, kemudian terimalah taubatku. Waghsil haubati wa ajib da'wati, kemudian bersihkanlah dosaku, kemudian kabulkanlah doaku. Wa tsabbit hujjati, kokohkanlah argumenku, yakni hujjahku. Wahdi qalbi, berilah petunjuk kepada hatiku. Wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi, kemudian ya saddid, kokohkanlah lisanku atau luruskanlah lisanku, dan ya hilangkanlah kedengkian hatiku. Ya, ini ya dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Ya, senantiasa banyak melakukan ketaatan, tunduk, mitwaan, dan senantiasa melakukan banyak ketaatan. Ya. Kemudian mengeluh pun itu adalah ya, kebaikan. Kalau mengeluhnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan mengeluhnya kepada manusia. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Yazid bin Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dari Muawiyah bin Abi Sufyan di atas mimbar, innahu la mani'a lima a'taita, sesungguhnya tidak ada yang menahan apa yang engkau berikan, wala mu'tiya lima mana Allah, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang ditahan oleh Allah, wala yanfa'u dzal jaddi minhul jadd, dan ya, tidak akan bermanfaat kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan baginya agama. Sami'tu haula'il kalimat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadhil a'wad, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan dia mengatakan bahwa aku mendengar ya kalimat-kalimat ini atau kata-kata itu dari Nabi SAW ya, di atas kayu-kayu mimbar ya. Ini ketika Nabi SAW berpidato atau berceramah. Juga ya, matan ini atau ya, hadis ini diriwayatkan juga oleh Musa, yang mana ia menceritakan kepada kami, yakni kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ia juga berkata, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata, Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Ka'ab menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Muawiyah seperti di atas. Juga riwayatnya dari Muhammad bin Al-Musanna ya, di mana menceritakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Imam Al-Bukhari mendengar dari tiga gurunya, Ismail, Musa, dan Muhammad bin Al-Musanna. Di mana di dalam hadis ini disunnahkan membaca zikir ya seusai salat ya, karena zikir ini ya mengandung lafaz-lafaz tauhid dan penisbatan perbuatan Nabi SAW, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tidak memberi ya, dan kesempurnaan kekuasaan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan Allah, perbuatan tidak memberinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Di mana jika Allah ya tidak memberi, maka itu atas kehendak Allah. Jika Allah memberi, itu juga atas kehendak Allah, di mana semua ada hikmahnya. Ya, tidak ada yang bisa memberi jika Allah tahan, dan tidak ada yang bisa menahan jika Allah memberi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari ya, kemudian penjelasan dari hadis ini juga
ya, menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan ilmu dan keutamaan ulama. Karena ya, Nabi SAW menyebutkan apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dan bahwa mendalami ilmu agama yang disertai pengamalan. Ini yang paling penting ya, mendalami ilmu agama disertai pengamalan. Itu merupakan tanda yang menunjukkan akhir yang baik, yakni husnul khatimah. Ya Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Udah masuk? Hah? Baik, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Muhammad bin Al-Musanna menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Haytham bin Jamil menceritakan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Husain, ia berkata Amr bin Abi Sufyan mengabarkan padaku dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, ia berkata, Inna awsaqal du'ai an taqul Allahumma anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa ataraftu bidambi. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu, aku menzolimi diriku dan aku mengakui dosa-dosaku. La yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya, ini ya lafaznya, lafaz apa? Sayyidul istighfar. Ya. Kalau sayyidul istighfar bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, dari hadis ini hendaknya seseorang yakni memperhatikan zikir ini di dalam yang karena di dalam zikir ini terkandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan hamba atas dosa-dosanya. Makanya ya, ketika kita berdoa dan kita benar-benar merendahkan diri kita, mengakui dosa-dosa kita, ya, kemudian setelah itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah kabulkan. Nah, kemudian ya, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Yahya bin Bishr menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Qahtan ya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Salamah yakni Abdul Aziz dari Qudamah bin Musa dari Abu Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yad'u Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan benteng dari semua urusanku. Jadi yang membentengi kita dari semua perkara-perkara atau urusan-urusan kita adalah agama kita. Makanya yang pertama kita minta untuk diperbaiki adalah apa? Agama kita. Ya. Kenapa mungkin banyak masalah dan yang lainnya, itu diawali daripada kerusakan agama kita. Makanya Nabi SAW ya contohkan ajarkan kita untuk apa? Meminta diperbaiki agama kita. Ini harus kita minta terus. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku ya yang merupakan ya apa? Penghidupanku, di dalamnya adalah penghidupanku, ma'ashi. Waj'alil mauta rahmatan li min kulli su', dan jadikanlah kematian sebagai rahmat bagiku dari setiap keburukan, ya. Jadi ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi bukti kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat kepada kita ya, dari segala keburukan. Nah, kemudian di sini au kama qala,
Abu Saleh mengatakan atau sebagaimana yang Nabi SAW ya sebutkan. Jadi doa ini ya termasuk jawami'ul kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Kalau bahasa kita itu singkat, padat, tepat, kemudian apa? Berisi. Ya. Memiliki kandungan yang sangat luas. Ya, jadi di dalamnya tercakup apa? Kebaikan dunia dan kebaikan agama. Nah, sudah ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Taib ikhwah fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan di pembacaan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab jilid kedua yang versi terjemahan ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ali menceritakan kepada kami, ia berkata Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata Sumay menceritakan kepada kami dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata kana Nabi SAW yata'awwadhu min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Di mana Nabi SAW ya berlindung dari yakni senantiasa berlindung. Ini bisa dimaknakan dengan seperti itu ya. Senantiasa berlindung dari bencana yang memberatkan ya, dan juga yang mengalami kesulitan serta ketetapan yang buruk. Wa syamatatil a'da, pelecehan musuh atau penghinaan musuh. Juga berlindung dari apa? Dihinakan oleh musuh, dilecehkan oleh musuh. Sufyan ya, menyebutkan ya, dalam riwayat ini bahwa Nabi SAW menyebutkan 3 hal dan aku menambahkan 1 hal, namun aku tidak tahu yang mana. Nah. Jadi maksud daripada ungkapan aku tidak tahu yang mana, Syekh Al-Albani mengatakan yang dimaksud adalah pelecehan dari pihak musuh sebagaimana tercantum dalam ya, Mustakhraj Al-Ismaili dari jalur Suja' bin Makhlad dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa hadis ini berkisar ya, padanya sebagaimana yang ditahqiq oleh Al-Hafidz dalam Al-Fath. Akan tetapi permohonan perlindungan dari pelecehan musuh ini disebutkan dalam hadis lain dari riwayat Ibnu Umar secara marfu dengan lafaz Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, kekuasaan musuh dan pelecehan musuh atau penghinaan musuh. Ya. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini bahwa ya, memohon perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan kebutuhan dan ketundukan hamba kepada Rabb-Nya. Jadi ketika kita memohon perlindungan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kalau kita sangat butuh kepada Allah dan menunjukkan juga apa? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bernilai ya ibadah yang sangat mulia. Ya, sampai ya ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan bahwa doa itu dialah inti daripada ibadah itu sendiri. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Umar. Ia berkata, karena Nabi SAW yata'awwadhu minal khamsi. Nabi SAW berlindung dari 5 hal. Jadi atau senantiasa atau sering
Kalau diawali dengan kanan Nabi SAW, berarti maknanya sering Nabi SAW itu berlindung dari 5 hal. Minal kasal wal bukhul. Al kasal itu malas. Ya. Makanya sifat malas itu sampai diibaratkan itu nggak ada obatnya. Nggak ada obat malas. Ya, antum mau cari apa? Ya, mau tolak angin taruh, nggak bisa. Kasih paracetamol nggak bisa juga. Malas itu dari diri sendiri dia, udah dia gerak. Ya, karena memang nggak ada obatnya. Bahasanya dari bentuk obat-obatan ya. Dari bentuk obat-obatan nggak ada obat malas. Begitu juga dengan al-bukhul, ya, pelit, bakhil, wasuil kibar. Jadi buruknya di masa tua. Udah tua tapi masih jelek perangainya, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fitnatis sadar, ya, ini fitnah dada. Dan ya, wa adzabil qabr, ya, ini adab kubur. Nah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, Sami'tu Anas bin Malik yaqul, ya, kana Nabi SAW yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ajazi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min adzabil qabr. Nah, ini sering kita dengar ini ya. Ya, ini di mana Nabi SAW mengajarkan agar kita berlindung dari apa? Ya, minal ajazi wal kasal. Yakni kelemahan dan sifat malas. Makanya kita nggak boleh ya lemah, itu nggak boleh lemah. Kita harus kuat itu. Kena ujian, Bismillah, saya bisa, Insya Allah. Minta pertolongan sama Allah. Ya, kita optimis. Ya, agama kita ini adalah agama yang optimis. Ya, jangan kita lemah. Kita diuji sakit, ya, jangan kita lemah gitu. Berobat, ya, optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan beri kesembuhan. Ambil ikhtiar. Nah, ya, juga al-kasal wal jubni wal haram. Ya, juga apa? Sifat pengecut dan usia lanjut. Maknanya usia lanjut yang mana dia jadi pikun. Ya. Jadi orang kalau udah usia lanjut pikun, kita berlindung daripada kondisi yang seperti itu. Ya. Makanya di antara usaha kita agar tidak pikun apa? Ya. Memperbanyak membaca, termasuk baca Quran. Orang yang biasa baca Quran, orang yang biasa berkegiatan positif di masa mudanya, insya Allah nggak pikun. Ya. Tapi kalau sibuk kerja, sibuk ini dan yang lainnya, jarang baca, hanya nonton, gitu kan. Nah, itu ada kemungkinan besar ya, pikun. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Kemudian juga berlindung dari siksa kubur. Nah, disunnahkan berdoa dan memohon perlindungan dari segala hal ini. Ya. Yang disebutkan di dalam hadis, ya. Dan juga hal-hal yang semakna dengannya. Ya. Kemudian permohonan perlindungan beliau SAW dari hal-hal yang disebutkan ini adalah menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat beliau dalam setiap keadaan. Nabi SAW saja pun minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat tersebut. Padahal Nabi SAW adalah orang yang terbaik, manusia terbaik, orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mempunyai sifat apa? Maksum. Di mana jika Nabi SAW terjatuh kepada kesalahan, Allah tegur. Demikian pun Nabi SAW tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat tercela. Nah, demikian pula ya, untuk menunjukkan kesempurnaan syariat beliau SAW. Ya. Ya. Ini menunjukkan
kesempurnaan agama Islam, kesempurnaan syariat Islam. Kita diminta berlindung dari apa? Kelemahan, kemalasan, ya. Kemudian ya, pengecut, sifat pengecut. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Makki menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Amr dari Anas. Ia mengatakan, sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, ini juga sering kita dengar ya, di mana Nabi SAW meminta perlindungan dari apa? Ya, al-hammi wal hazan, kegundahan dan kesedihan. Ya, gundah gulana. Ya. Biasanya kalau kegundahan itu apa sebabnya? Kenapa seseorang itu gundah gulana? Hah? Ya, stres ibaratnya itu. Kenapa itu? Hah? Hah? Sebenarnya karena dia berpikir ya, menilai orang lain ya dengan penilaian dirinya sendiri, dan ya penilaian itu adalah suuzon. Ibaratnya nih, kalau seseorang dimaki orang lain di muka umum, lantas di kepala dia berpikir apa? Dia nilai, wah ini penghinaan ini. Wah ini merendahkan saya ini. Ini nggak bisa diterima ini. Siapa yang menghasilkan, siapa yang menyimpulkan bahwa omongan dia itu adalah penghinaan? Diri dia sendiri kan? Itu yang membuat dia stres. Kalau ternyata orang ini hebat atau apa, dia nggak bisa melawannya, dia stres jadinya. Nah tapi kalau dia berpikir, ini orang kayaknya lagi banyak masalah nih, ya kan? Ya, padahal saya nggak seperti yang dia katakan. Dia maki-maki padahal saya nggak begitu. Ya, dia kayaknya lagi banyak masalah nih. Coba, kalau kita nilai seperti itu, kita simpulkan ucapan dia itu seperti itu, kita stres nggak? Kita marah nggak? Nggak marah kan? Ini masalahnya kita yang menilai. Atau ada orang yang mungkin bawahan kita tegur pertama, ya. Kemudian ternyata besoknya dia kerjain lagi persis yang sebenarnya kita tegur. Terus kita menganggap, wah ini orang udah tegur kayaknya sengaja nih di depan saya. Coba kan, yang menyimpulkan itu begitu siapa? Kita kan. Wah ini kayaknya nantangin nih, coba. Tambah ngeri kan. Tapi kalau coba, nih baru aja kemarin dia udah lupa. Coba kalau kita simpulkan dia lupa. Karena memang bisa jadi mungkin dia nantangin, tapi kita simpulkan kalau dia lupa. Jadi nggak kita marah? Nggak jadi marah. Tapi bisa jadi dia lupa, tapi kita nyimpulin kalau dia nantangin. Kita akhirnya marah. Kamu sini, kamu nantangin ya? Nah, itulah yang membuat seseorang itu sering stres. Apa? Suuzon. Itu sebenarnya apa? Suuzon, berburuk sangka. Nah, kalau dia simpulkan baik, udah baik, tenang hati dia. Ya. Waliyadzubillah. Jadi doa ini termasuk jawami'ul kalim. Ya. Afwan, belum kita ini lilitan hutang dan penindasan penguasa. Ini juga minta agar kita dihindarkan dari apa? Lilitan hutang. Ya. Kemudian apa? Penindasan penguasa. Alhamdulillah, ya Allah berikan ya kita penguasa yang tidak menindas rakyatnya. Ya, nggak sampai antum dicambuk-cambukin, didatengin setiap rumahnya, diambilin harta-hartanya. Itu nggak sampai seperti itu kan. Nah, jadi doa ini termasuk jawami'ul kalim karena mengandung 3 jenis kerendahan. Ya, kenapa dikatakan dia jawami'ul kalim? Karena ada 3 kerendahan. Yang pertama kerendahan akal,
kerendahan amarah dan kerendahan syahwat, yakni kerendahan hawa nafsu. Ya, sehingga dia rendahkan hawa nafsunya mengikuti dalil. Dia rendahkan akalnya untuk mengikuti ya, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap bahwa diri kita itu mampu, bisa, tapi semua karena apa? Ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai sekarang ini, sampai ke tahap sekarang ini semua atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegundahan dan kesedihan ini berkaitan dengan akal, ya. Ini akal seseorang. Makanya tadi kita katakan kita harus sering-sering apa? Berhusnuzon agar akal kita itu sehat. Ya. Kalau ingin akal yang sehat, maka berhusnuzon. Ya. Kemudian pengecut berkaitan dengan amarah. Ya. Bakhil berkaitan dengan nafsu, hawa nafsu. Kenapa seseorang itu bakhil? Karena hawa nafsunya, maksudnya kecintaannya terhadap dunia itu besar. Ya, nafsunya besar, maksudnya apa? Hawa nafsunya, kecintaannya terhadap dunia besar. Makanya bakhil. Padahal ya, ma shadaqa malun min shadaqah. Apa? Ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta dari sedekah. Nah, ini sekalian kalau antum mau sedekah, nih masjid kita di Mustika Jaya di SD lagi pembangunan. Mana tahu ada yang pengen rumah. Man bana baitan lillahi, ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ya membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid ya di dunia, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Nah, jadi hanya butuh untuk biaya pengurukannya itu. Alhamdulillah ya, dana yang lainnya ada donatur yang menyiapkan. Nah, tapi untuk pengurukan qadarullah ditanggungkan ke kita dan kita nggak punya duit. Jadi kita cari ya yang Allah gerakkan hatinya. Nah, itu harta kita itu yang kita berikan ke masjid dan yang lainnya, itu berkurang nggak? Nggak akan berkurang. Antum merasain aja, antum rajin ngasih, ya, itu nggak akan mengurangi harta kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu lain, keran-keran air yang lain, keran-keran rezeki yang lain. Nah, kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, Abdullah bin Abdul Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Al-Haris menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrahman Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Marsad dari Abu Rabi', dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana min du'ain Nabi SAW, Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, ya Allah, ampunilah aku ya atas dosa yang telah aku lakukan dan dosa yang belum aku lakukan. Ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa ya yang aku sembunyikan dan yang aku tampakkan. Ya. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang telah engkau ketahui daripadaku. Di mana kadang kita merasa enggak berdosa padahal dosa. Itu juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita merasa enggak berdosa padahal dosa. Dosa yang kita kerjakan dan dosa yang belum kita kerjakan, kita minta ampun. Dosa yang tersembunyi dan dosa yang tampak, yang orang juga mengetahuinya, dosa-dosa tersebut. Ya, karena ya, ada ancaman bagi orang-orang yang menampakkan dosanya. Ya, di mana Nabi SAW sebutkan semua dosa-dosa diampuni kecuali yang al-mujahirun. Dia tampak-tampakkan dosanya, dia pamer-pamerkan dosanya, maka tidak Allah ampunkan dosa seperti itu. Tapi bagi orang yang bertaubat, meminta kepada Allah, ya Allah ampunkan juga yang ya, tampak, maka akan Allah ampunkan. Ya.
Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dariku. Ya, ini tadi yang kita katakan dosa yang kita enggak tahu dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Innaka antal muqaddim wal muakhir, sesungguhnya engkau yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan antal muqaddim wal muakhir? Yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mempunyai wewenang mendahulukan siapa yang ia kehendaki di antara makhluknya untuk mendapatkan rahmat darinya dengan cara memberikan taufik, atau mengakhirkan rahmat tersebut kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan, ya, menelantarkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang punya wewenang, dan setiap yang Allah dahulukan untuk mendapatkan taufik, ya, karena memang dia layak untuk mendapatkan, untuk didahulukan mendapatkan taufik. Dan siapapun yang Allah akhirkan dia mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, juga karena memang dia layak untuk mendapatkan tersebut. Sekali lagi bahwa hadis ini adalah hadis jawami'ul kalim. Ya, apa tadi yang dimaksud dengan jawami'ul kalim? Nah, singkat, padat, tepat. Ya. Jadi kadang ada yang singkat tapi nggak ngerti kita maksudnya apa. Ya. Nah, juga di dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang bertambahnya ma'rifah Nabi SAW terhadap keagungan Rabb-Nya dan keagungan kekuasaannya. Selain itu juga menunjukkan sifat beliau yang senantiasa berzikir. Ya, jadi ada di sini petunjuk, ya, tentang apa? Ya, ma'rifat atau keagungan Rabbul Alamin, kemudian keagungan kekuasaannya, dan juga menunjukkan sifat beliau yang senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara, ya, kebiasaan Nabi SAW. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abul Ahwas, dari Abdullah, ia mengatakan, karena Nabi SAW yad'u Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, penjagaan, dan, ya, kekayaan, penjagaan kehormatan, al-afaf. Ya, al-afaf itu adalah yang terjaga dari maksiat. Makanya kalau ada orang namanya Afif, ya, atau perempuan namanya Afifah, nah itu dari afaf. Ya, yakni yang terjaga dari maksiat, ya, dijaga kehormatannya. Kemudian apa? Juga diantara yang diminta oleh Nabi ternyata apa? Kekayaan. Makanya kita juga harus minta kaya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kaya. Makanya Nabi kaya nggak Nabi? Kaya, Nabi SAW itu kaya. Nah, namun Nabi SAW memilih, ya, kekayaannya untuk disedekahkan. Semuanya disedekahkan. Ya. Jadi nggak nyampe ke rumah udah habis itu. Subhanallah. Ya. Kalau di antara sahabat saja pun tidak ada yang mampu berani seperti itu, ya. Nah, apalagi di zaman kita sekarang ini, kadang kecintaan kepada dunia itu masih besar. Ya. Di antara ingin menikmati dunia, makan makanan yang enak-enak terus. Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi SAW pernah merasakan di mana berbulan-bulan itu apa? Hanya, ya, makan al-aswadan. Ya, ini apa? Kurma dan air. Subhanallah, ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, Bayan menceritakan kepada kami, ia berkata, Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Al-Jurairi menceritakan kepada kami dari Sumamah bin Hazan.
Ia mengatakan sami'tu syaikhan yunadi bi'a'la sautih. Aku mendengar seorang lelaki tua yang berdoa dengan suaranya yang keras. Allahumma inni a'udzubika minasyarri la yakhlutuhu syai'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang tidak dicampuri dengan sesuatu. Qultu man hadha syekh? Lalu aku bertanya, siapa syekh ini, lelaki tua ini? Qila Abu Darda. Maka dijawab, ada orang yang mengatakan dia adalah Abu Darda. Ya. Jadi penjelasan tentang perhatian para sahabat, ya, mengenai permohonan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Jadi semua perkara keburukan mereka meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata, Israel menceritakan kepada kami dari Maz'ah dari Abdullah bin Abi Aufa, anna Nabi SAW kana yaqul Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, ya, bersihkanlah aku, sucikanlah aku, ya. Yani dengan apa? As-salj, yakni salju, wal barad embun, wal ma'il barid air dingin, kama yutahharu thawbud danasu minal wasakh, sebagaimana baju kotor disucikan dari segala kotoran. Tsumma yaqul Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samai wa mil'ul ardi. Ya Allah, ya Rabb kami, Rabbana, ya Allahumma Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi, ya, mil'us samai wa mil'ul ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang setelahnya sesuai kehendakmu. Nah, ini yang setelah daripada langit dan bumi sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di antara kandungan daripada hadis ini, disunnahkan membaca zikir ini. Setiap orang yang mengerjakan salat hendaknya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, dan menggabungkan keduanya, yakni ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan setelah berdiri tegak mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah, walaupun sebagian ulama hanya menyebutkan kita membaca apa? Rabbana lakal hamdu. Makanya kalau ana pribadi sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, tetap mengucapkan keduanya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Amr bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Thabit menceritakan kepada kami dari Anas, anna Nabi SAW kana yuksiru ayyad'u bihadad du'a, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Ini doa sapu jagat kalau istilah kita, ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari adab neraka. Qala Syu'bah, ya, Al-Imam Syu'bah mengatakan fadzakartuhu li Qatadah. Lalu aku menyebutkannya kepada Qatadah. Maka dia pun mengatakan kana Anasun yad'u bihi wa lam yarfa'hu. Ya. yakni Anas berdoa dengan doa itu dan dia tidak merofakkannya, ya. Jadi tidak merofaknya maknanya, ya, tidak mengangkatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Walaupun di dalam riwayat-riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa ini diantara doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ya, di dalamnya terdapat keutamaan berdoa dengan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, di mana Rasulullah SAW banyak mengucapkan doa dari ayat ini karena di dalamnya terkandung semua isi doa, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ya.
Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musa menceritakan kepada kami, ia berkata Hammad yakni Ibnu Salamah menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal faqri wal qillati wadh-dhillati wa a'udzu bika an adlima aw uzlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Ya, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menzolimi atau dizolimi. Az-zillah yakni kerendahan, direndahkan disebabkan maksiat, ya, atau direndahkan ya, di antara orang-orang kaya karena kemiskinannya sehingga dia direndahkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya perlindungan dari apa? Direndahkan. Ya, juga dari killah. Ya, ini sedikit di sini, ya ini sedikit kebaikan. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sedikit kebaikan. Beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, di dalamnya terdapat pengajaran kepada umat agar memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Yang ini tadi apa? Kefakiran, sedikit, kerendahan, dan juga dizolimi atau menzolimi. Ya. Kemudian anjuran agar memohon perlindungan supaya tidak zalim kepada orang lain atau dizolimi orang lain. Ya. Kita minta perlindungan kepada Allah agar kita juga tidak dizolimi oleh orang lain. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Abi Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thabit bin Ajlan, dari Abu Abdurrahman, dari Abu Umamah. Ia mengatakan kunna inda Nabi SAW fada'a bidu'ain kathirin la nahfadhuhu. Ya, ketika kami berada di atau bersama Nabi SAW, maka beliau berdoa dengan doa yang sangat banyak yang kami tidak menghafalnya. Faqulna da'auta bidu'ain la nahfadhuhu. Ya Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang kami tidak menghafalnya. Faqala sa'unabbiukum bi syai'in yajma'u dzalika kullahu lakum. Maka Nabi SAW pun mengatakan, aku akan kabarkan kepada kalian sesuatu yang mengumpulkan itu semua. Ya, doa yang tadi yang sangat panjang itu maka terkumpul di satu doa ini. Maka Nabi SAW pun mengajarkan mereka, memberitahukan kepada mereka, Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammad. Ya Allah, ya, sungguhnya kami mohon kepadamu, meminta kepadamu apa yang nabimu Muhammad meminta juga kepadamu. Wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari apa yang nabimu Muhammad SAW berlindung kepadamu. Allahumma antal musta'anu wa alaikal balagh. Ya Allah, ya, hanya kepadamulah ya, permohonan al-musta'an, ya, meminta ya, perlindungan, dimohon pertolongan, ini al-musta'an. Wa alaikal balagh, dan kepadamulah penyampaian. Ya. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Abu Umamah menyebutkan au kama qala, atau sebagaimana yang beliau sabdakan. Jadi ini gampang di awal ya. Ya Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka nabiyyuka. Kalau enggak hafal secara dengan bahasa Indonesia bisa. Ya Allah, aku minta kepadamu dari apa yang nabimu minta kepadamu. Memohon perlindungan kepadamu dari apa yang nabimu mohon perlindungan kepadamu. Hafal kan? Ya. Dan ya, engkaulah yang dimohonkan pertolongan. Ya, ini maknanya hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.
Ya. Tempat meminta tolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Musta'an. Makanya terkadang ada Allahul Musta'an, yakni Allah, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa 'alaikal balag, dan hanya kepada Allah lah penyampaian. Jadi kita sampaikan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang di hadis yang ke-680. Ya, masih tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini nanti masih doa-doa itu sampai berikutnya juga masih doa-doa, doa turun hujan dan yang lainnya. Doa agar diwafatkan, doa-doa Nabi SAW, masih panjang terkait doa-doa. Nah, kita bacakan semua karena yang masyhur, ya, yang kita dengar, ya, nanti ternyata ada beberapa yang kita nggak pernah dengar. Nah, tapi ada yang kita mungkin sudah dengar, namun ada yang mirip-mirip kayaknya yang saya hafal nggak seperti ini gitu, ya, itu mirip-mirip. Ya, setidaknya kita berlindung dari atau berdoa memohon, ya, perlindungan dari semua yang disebutkan di dalam hadis ini, sebagaimana Nabi SAW juga, ya, berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, ada pertanyaan nih, wah? Baik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.